Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita masuk dalam ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kita akan menyalakan lilin Minggu Sengsara keempat sebagai bagian dari penghayatan kita terhadap sengsara Yesus yang mencerminkan bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Melalui penghayatan ini, kita bukan saja mengagumi kasih-Nya, tetapi juga menjadi pemberitaan sekaligus menyalurkan kasih-Nya yang kudus dan mulia bagi banyak orang. Sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, kita menyambut firman Tuhan dengan memuji karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya Yesus datang ke dunia, Ia telah memberi hidupnya gantiku yang berjalan. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabda hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah Minggu Sengsara keempat saat ini kiranya jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Karunia dan damai sejahtera Allah menyertai. Silakan duduk. Kita masuk dalam nas pembimbing. Tema pemberitaan firman Tuhan pada minggu sengsara keempat ini adalah yang terambil dari Lukas 23 ayat 34a. Sebagai berikut. Panggilan gereja mengalirkan kasih Allah bagi sesama. Tema ini berbicara tentang umat Tuhan yang dipanggil untuk meneladani Kristus yang mengampuni, bahkan di saat penderitaannya. Marilah kita mendengarkan nas pembimbing kita yang terambil dari Lukas 23 ayat 34a. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah, berilah hidup baru ya Yesus, tolonglah. Tersesat, bertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalanku ku lalaikan, hidupku berjalan. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus, tolonglah. Allah datang dalam diri Kristus bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk memulihkan dunia. Yang terambil dari Yohanes 8 ayat 11b, demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Berdasarkan firman Tuhan, marilah kita dengan penuh kerendahan hati mengakui dosa kita kepada Allah. Kita mengaku secara pribadi. Kini selaku jemaat kita mengaku, ya Tuhan Yesus, di minggu sengsara keempat ini, kami semua datang berkumpul di hadapan-Mu untuk mengakui semua khianat, salah, dan dosa kami, baik terhadap keluarga, gereja, sesama, lingkungan, dan negara, bangsa, terlebih terhadap Tuhan. Kami berdosa karena mengabaikan firman, perintah, dan ketetapan-Mu, serta menjauhi persekutuan dengan-Mu. Kami bersikap angkuh dan sombong. Kami lebih menuruti pikiran dan keinginan hati kami. Ampuni dan kasihanilah kami, ya Yesus. Amin. Sabdamu, jiwaku menderita.
jemaat Tuhan diundang berdiri. Berita anugerah bagi mereka yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Allah yang terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, pengampunan dosa penuh sudah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur pada Allah. Selanjutnya, setelah kita semua diampuni, ingatlah perkataan firman Tuhan agar kita melakukan apa yang baik. Untuk itu, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Galatia 6 ayat 10 sebagai berikut. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Takutlah akan Allah dan berpeganglah terus pada sabdanya. Dalam kemurahan Tuhan, kiranya kami terus berbuat baik. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bernyanyi dari Kidung Kesan 366 bait 1. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan menyertai kami sepanjang malam. Dan saat ini Tuhan, kami boleh duduk di rumah-Mu ini mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di minggu sengsara keempat ini Bapa, biarlah kami boleh menyadari bahwa Yesus tersalib karena dosa dan pelanggaran kami.
Karena itu Tuhan, biarlah urapan dan jamahan dari Roh-Mu yang kudus boleh menjadi milik kami, sehingga kami dimampukan menelaah dan menerjemahkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, bersabdalah bagi kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Tuhan menyertai saudara. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose 3 ayat yang ke-13. Yang sudah dapat saya undang kita berdiri. Kita akan baca sama-sama, demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang lebih berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu hadir pada pagi hari ini. Di Minggu Sengsara keempat ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Nyanyian tadi menggugah kita. Mengapa Yesus turun dari surga? Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih, tema dari sinode kita di Minggu Sengsara keempat ini ialah panggilan gereja mengalirkan kasih Allah bagi sesama. Mengalirkan kasih Allah bagi sesama. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia yang kita hidupi sekarang penuh dengan konflik, penuh dengan persoalan, penuh dengan luka. Banyak orang sulit mengampuni. Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih, banyak orang sulit mengasihi karena merasa terlalu disakiti. Dan karena itu hubungan keluarga bisa rusak, persahabatan bisa rusak. Dan karena itu saudara-saudara, bahkan gereja pun kadang mengalami perpecahan karena manusia sulit melepaskan dendam. Dan itu fakta bagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam dunia yang seperti ini, gereja dipanggil untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda. Apa itu? Kasih Allah yang memulihkan, kasih Allah yang mendamaikan. Maka di Minggu Sengsara ini mengingatkan kita semua bahwa penderitaan Kristus yang begitu berat pun Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru Ia menunjukkan kasih dan pengampunan. Karena itu kita semua yang hadir di pagi hari ini, terima kasih buat kita semua. Gereja dipanggil meneladani Kristus, mengampuni bahkan saat terluka. Surah Kolose ini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus ditulis Paulus kepada jemaat yang hidup masyarakatnya beragam. Kayak kita di kota Depok ini, latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, status sosial yang berbeda. Kita lihat kemarin di Sumatera sampai sekarang ada muncul pertanyaan, siapa pendiri kota Medan? Jadi begitu. Orang mau mencari identitas. Orang mau mendapatkan pengakuan. Maka di sana kita lihat sama persis dengan orang-orang di Depok ini. Hidup masyarakat di sana heterogen. Maka muncul pertanyaan itu karena persoalan pertama. Persoalan yang mereka hadapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam kehidupan ini, kehidupan yang penuh dengan perbedaan ini, maka akan ada konflik dan kesalahpahaman.
Mudah terjadi. Karena itu Paulus mengingatkan jemaat di Kolose, kita menjadi manusia baru. Saya berharap semua kita yang hadir di pagi hari ini sudah menjadi manusia baru. Amin. Orang yang mengerti perbedaan, orang yang tahu kalau kita sudah baru dalam Tuhan, harus terlihat dalam cara kita memperlakukan sesama. Salah satu tandanya ialah, saudara-saudara yang kekasih, kesediaan untuk bersabar dan mengampuni. Ini ciri khas orang Kristen. Tapi bukan dia orang lemah, bukan dia terus mengalah, tapi dia memiliki kesabaran dan pengampunan. Apa itu yang pertama? Mari kita lihat saudara-saudara. Dipanggil untuk sabar terhadap sesama. Katanya anekomai. Artinya saudara-saudara menanggung, bersabar atau menahan diri terhadap kelemahan orang lain. Apa kata pertama Rasul Paulus di ayat 13? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kata sabar menggambarkan saudara dan saya menanggung kelemahan orang lain. Bapak Ibu lihat saya, apa yang dimaksud menanggung kelemahan orang lain ini? Kalau Bapak Ibu lihat orang yang punya anak, punya kebutuhan khusus, sudah bisa dibayangkan? Orang tua yang punya anak memiliki kebutuhan khusus, orang tuanya harus sabar. Sabar mendidik, sabar mengajari, sabar segalanya. Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tidak boleh bilang ini salah Tuhan, ini begini Tuhan. Saya rasakan di pagi hari ini. Di Narogong hari ini banjir. Pagi ini kami tadi mau berangkat ke sini, saya udah nggak mau keluar tadi. Saya bilang, tapi saya bilang apa ke Depok? Karena persis depan rumah udah sepaha. Untung mobil saya agak tinggi. Tapi ya Widyo harusnya ganti saya di sini. Kalau saya nggak datang. Tapi saya bilang Tuhan itu baik. Harus sabar. Saya teliti dulu, saya keluar dulu. Sedalam apakah? Bisakah mobil saya lewat? Karena tidak ada alasan bagi saya untuk mengatakan, excuse me, rumah saya banjir. Kan kalian gak mungkin terima itu. Di sini kita saudara-saudara dituntut. Dan karena itu saya mohon kembali buat kita semua. Kita semua yang merasa jadi anak. Kita semua yang pernah dididik oleh orang tua kita. Sabarlah kita terhadap orang tua kita yang sudah senior ini. Amin. Bapak Ibu, mereka semua sudah atas 70 sekarang. Bahkan ada yang sudah 80. Sudah harus dibawa kemana-mana. Sudah harus dituntun kemana-mana. Maka ada cerita yang bilang 10 anak bisa dijaga oleh seorang orang tua. Tapi 10 anak belum tentu bisa jaga orang tua. Perhatikan Bapak Ibu. Mengapa Yesus turun dari surga? Terima kasih yang tahu. Harus nyanyi supaya jangan ngantuk. Karena ini kan masih pagi-pagi. Perhatikan Bapak Ibu. Saya katakan tadi, seorang orang tua yang punya anak keterbatasan, keterbelakangan, dia harus sabar. Bapak Ibu pernah lihat di sebuah TikTok? Setiap hari dia berdoa, setiap hari berdoa, setiap hari berdoa, anaknya autis. Dia bilang, Tuhan, 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 bagimu mungkin, bagimu mungkin. Dan itu terus-terus dia lakukan. Sekarang saya balik di Depok. Kita sekarang sudah banyak orang tua kita yang sudah lansia. Maka anaknya yang harus sabar terhadap orang tuanya. Dan itu terlihat, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ini yang diingatkan buat saudara dipanggil untuk sabar terhadap sesama. Karena ternyata Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup bersama orang lain tidak selalu mudah. Hidup serumah juga tidak selalu mudah. Kita semua dengan bergaul dengan berbagai karakter. Suami istri pun belum tentu sudah saling mengenal satu dengan yang lain.
Karena berbagai karakter, sifat, dan latar belakang kebiasaan ekonomi yang berbeda, maka seringkali di rumah pun kesabaran itu diuji dan mengasihi itu diuji. Karena ternyata saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang mudah marah. Tapi bukan jemaat GKU Depok. Mana senyummu? Ada orang yang mudah marah, tapi bukan jemaat GKU Depok. Yang ada adalah yang di luar sana. Kenapa saya katakan seperti itu? Mari kita berusaha untuk terus berbuat kesabaran, supaya kita terlihat sebagai orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, ada orang yang sering menyakiti perasaan kita. Udah alami ya Bapak Ibu? Kita udah buat baik. Sekali kita nggak bikin, semua yang baik itu hilang. Enggak usah menyesal, teruslah berbuat baik. Enggak usah merasa ini salah, enggak, itu benar. Karena Tuhan bilang seperti itu. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diajar untuk belajar menanggung dengan kesabaran. Kesabaran seperti ini lahir dari apa? Menghadirkan kasih Allah. Karena kita juga semua memiliki kelemahan. Amin. Semua orang harus menyadari bahwa sendirinya sendiri juga memiliki kelemahan. Maka kalau itu ada, maka dia mampu memberikan kesabaran kepada orang lain. Contohnya dalam jemaat, kadang ada kata-kata yang tanpa sengaja melukai hati dalam berjemaat, dalam bergereja, bahkan di rumah. Maka saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika setiap orang langsung membalas, maka apa yang terjadi dengan gereja kita ini? Malas dengan kemarahan, maka hubungan akan semakin rusak. Nah karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara memilih untuk bersabar, hubungan masih dapat dipulihkan. Kesabaran menjadi pintu pertama agar kasih Allah dapat mengalir dalam hubungan kita dengan sesama. Kesabaran itu harus diajari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah karena itu, bagaimana caranya mengalirkan kasih itu kepada sesama? Nih lihat saya Bapak Ibu. Kalau saya isi air di sini sampai penuh dan saya biarkan dia seminggu, apa yang terjadi dengan dia? Apa yang terjadi dengan air itu? Dia kemungkinan ada banyak. Ada pertama dia akan berubah warna. Bisa bayangkan kalau gentong nggak dicuci-cuci? Sudah? Ada kemungkinan akan berbau. Ada kemungkinan rasanya akan berbeda. Jadi bagaimana caranya supaya apa yang saya tuangkan ini berhasil? Cara yang paling utama ialah harus saya bagikan kepada. Apa yang terjadi dengan ini? Halo, jawab saya supaya kalian jangan ngantuk. Apa yang terjadi dengan ini? Maka lihat ini saudara. Maka ketika dia kosong maka bagi berkatmu bagi orang lain. Latih kesabaranmu dan alirkan kesabaranmu kepada orang lain, maka saudara akan mendapat berkat. Jangan biarkan dia di situ terus. Biarlah kita seperti pipa yang terus mengalirkan air kehidupan bagi orang lain, dan kita akan bisa jadi berkat. Sebab ternyata memang firman katakan, barang siapa yang membagi-bagikan berkat, dia tidak akan pernah kekurangan. Haleluya. Khotbah selesai sampai di sini. Kalian gak mau jawab, maksud saya itu yang terjadi. Jadi coba firman Tuhan ini, kesabaran itu juga dilatih, kasih itu juga dilatih, tapi dia harus mengalir, dia gak boleh di situ terus. Di mana bentuknya?
Kesabaran dilatih tentang suami istri, kesabaran dilatih tentang anak, kesabaran dilatih tentang bergereja. Tidak semua majelis ini orang baik menurut kalian, tidak semua pendeta orang baik, maka kita butuh kesabaran dan itu harus dialirkan. Minumlah atau bagikan kepada orang lain, kemudian isi, maka akan terjadi sesuatu regulasi yang indah. Termasuk di gereja ini. Sekarang sedang terjadi proses pemilihan penatua, maka akan ada regenerasi di sana dengan baik. Caranya itu tadi, belajar untuk bersabar dan mau berbagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dipanggil untuk mengampuni seperti Kristus. Dipanggil untuk mengampuni. Kata mengampuni, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karis. Karis itu karunia. Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengampunan yang diberikan bukan karena orang itu layak diampuni. Halo, look at me. Tidak selalu istri kita harus patut diampuni. Tidak selalu suami kita patut diampuni, tapi sudah kewajiban kita untuk mengampuni mereka karena mereka adalah pasangan kita. Artinya, tidak terus suami 100% benar, tidak terus istri 100% benar, maka ketika dia tidak benar, kita harus membuka diri untuk mengampuni. Maka di rumahmu akan terjadi damai sejahtera. Serius sekali kalian lihat saya. Benar yang saya bilang itu rupanya. Rumah tidak selalu damai sejahtera, tapi yang ada di sana saudara-saudara yang kekasih, ada pengampunan. Ya iyalah, dia kan istri saya. Wajar dia kalau berbuat salah. Begitu. Ya iyalah, dia anak saya. Saya harus mengampuni. Wajar dia berbuat salah. Maka kata Tuhan berapa kali pun kita harus mengampuni. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karisma. Sebuah pemberian karunia. Dan karena itu saudara-saudara kita memilih meniru Yesus. Yesus dia salibkan dan mengalami penderitaan. Dia dihina, ditolak, disakiti, bahkan dipaku di atas kayu salib. Tapi kata pertama yang dikatakan oleh Yesus apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Bayangkan Bapak Ibu, saya selalu bilang, apa salah dia? Yang sakit disembuhkan, yang mati dihidupkan, yang lumpuh dibuat berjalan, yang kurang makan dikasih makan, kena salib. Apa salah dia? Menolong orang kok jadi salah. Perhatikan Bapak Ibu. Tidak satu pun yang salah dilakukan oleh Yesus, tapi hadiah yang dia terima ialah salib. Jadi kalau saudara menerima sesuatu yang tidak baik karena kebaikanmu, ingat, Yesus telah mengalaminya pertama. Dia telah mengalaminya pertama. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sama seperti seorang orang tua terhadap anaknya. Dia selalu bilang, mama sayang kamu. Dia selalu bilang, Bapa sayang kamu, meskipun dia salah. Karena dia memang dirinya. Dia memang anaknya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, kasih Kristus tidak berhenti. Bahkan ketika ia menderita, saudara. Seringkali kita sulit mengampuni karena luka yang dalam yang kita alami. Benar ya? Seringkali susah mengampuni, Bapak Ibu. Tapi hari ini kita belajar di Minggu Sengsara keempat ini. Ketika kita sulit mengampuni saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita selalu merasa orang itu pantas untuk tidak diampuni. Orang itu pantas untuk dimarahi. Tetapi saudaraku yang kekasih, mari kita lihat. Di bagian berikut apa dibilang Paulus? Sama seperti terima kasih Bapak Ibu.
Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kata Paulus. Perbuat jugalah demikian. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni kalimat pertama dibilang, Tuhan lebih dulu mengampuni. Mengampuni lebih. Lakukan itu supaya saudara menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Firman yang sangat luar biasa, saudara. Karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering lihat, saudara, saat ini ada banyak anak-anak yang sudah tidak lagi menghormati orang tuanya. Tapi tidak di Depok, ya, sekali lagi, tidak di Depok. Amin. Banyak sekarang, ada karena warisan, ada karena hak, ada karena macam-macam. Orang sudah tidak lagi menghormati orang tuanya. Bahkan ada orang yang mengusir orang tuanya karena dia membutuhkan apa yang dia butuhkan, dan dia lakukan hal-hal yang tidak baik, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saat ini kita melihat ada orang-orang yang masih mengampuni saudara dan saya dalam kehidupan ini. Kenapa rupanya enak mengampuni? Coba deh. Coba, tapi ini salah ya. Coba di rumah kalian terus berantem, suami istri nih. Berantamnya sih cuman karena sedikit inilah contohnya. Terus diam-diaman kalian, enak nggak? Diam sana, diam sini. Mau minta minum, diam. Mau minta makan, diam. Rasain sendiri. Mau diperhatikan gak itu? Jangan ya. Coba kalau kalian lakukan. Tapi kalau bilang, maaf ya mak, saya salah. Maaf ya pak, saya salah. Maka makanan di rumah itu pun jadi enak. Biar tempe pun jadi enak. Karena ternyata tempe bisa dibikin enak. Gak percaya? Tempe bisa dibikin sate. Dan enak itu. Maka kalau di rumah itu bisa kalian taruhlah yang seperti itu. Saya kan paling heran itu di rumah kami, nggak tahu nih orang Batak padahal yang di rumah. Kalau makan harus ada kerupuk. Sudah ada daging, ada apa di situ, yang dicari kerupuk. Makanya Pak Eko kalau mau ke rumah kami bawa kerupuk aja. Senang mereka. Ternyata apa? Bukan nilai. Yang penting adalah hati. Jadi kalau kau lihat istrimu itu masih seperti kau pacaran, maka itu yang akan terjadi. Tapi kalau udah sebal aja, terus sebal, dia lagi, empet itu di rumah. Sempit rasanya itu rumah. Apalagi, Depok tinggal ya, udah besar-besar rumah kalian ya. Kalau di Bekasi masih tipe 21. Kalau maju mentok, mundur mentok. Saudara, lihat ini. Maka selalu saya bilang, saudara-saudara yang kekasih, gerejamu ini kan sudah hebat ini. Geser sana, geser sini, geser sana, geser sini. Siapakah aku ini, Tuhan? Maksud saya, mari kita lihat kita dulu siapa. Dengan apakah ku balas Tuhan? Haleluya. Lihat hebatnya Tuhan itu. Maka nggak perlu berantem sebenarnya. Nggak perlu ada masalah sebetulnya. Karena masalah memang sejak dulu sudah ada. Tinggal kita bagaimana mengatasi masalah itu karena kita anak Tuhan. Kita bisa melakukannya dengan baik, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman yang sangat luar biasa memberkati saudara. Contoh, masih ingat kan? Bapak Paulus II
Apa yang terjadi dengan beliau sebelum meninggal? Ditembak oleh Ali Aceh. Masih ingat kan? Tahun 80-an ya. Kalau yang muda-muda udah gak ingat lah ya. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia bisa jalan, dia datang ke penjara mengampuni dia. Orang semua heran, dari mana orang ini belajar? Yang membunuh dia justru bisa diterapkan di rumah ya. Maka kalau itu kalian terapkan di rumah, nggak ada lagi yang ribut suami istri. Nggak ada lagi ribut anak dan orang tua dan anak. Karena ternyata orang, kalau saya selalu bilang, kebetulan ke anak katekisasi saya, kalau bapakmu sedang marah, ingat, dari posisi kau seorang bapak, harus lihat berarti ada yang salah dengan kita. Itu yang harus kita benarin. Benar kan? Kalau suami marah kepada istri, ada sisi yang menurut dia benar, tapi menurut istri benar. Karena itu yang harus dibenarkan. Ini yang diminta saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, supaya jangan terlalu panjang. Ini yang paling bagus saudara. Dipanggil menjadi alat pendamai dunia. Dipanggil menjadi alat pendamai dunia. Pendeta kalian, Irene. Kami panggilnya pendeta Iren. Irene berarti saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, damai. Damai yang memelihara hubungan. Irene dimaksud Alkitab bukan hanya untuk dipertentangkan, tapi Irene berarti pemulihan hubungan. Pemulihan hubungan yang sangat luar biasa. Ketika gereja hidup dalam pemulihan, ketika gereja hidup dalam kesabaran, gereja hidup dalam pengampunan, gereja akan menjadi alat pendamai. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada masalah, ada persoalan yang lain, ada persoalan pergumulan dalam hidupmu, saya selalu bilang bahwa bapak yang naik motor, naik mobil, atau ibu-ibu, nyanyilah kalian. Nyanyi itu obatnya banyak. Tahu? Secara struktur wajah orang nyanyi itu biasanya ceria karena apa? Dia semua bergerak. Maka jangan datang ke gereja atau di rumah manyun aja terus. Nggak ada gunanya. Coba kalian manyun karena nggak punya uang. Ada orang yang kasih uang nggak? Nggak ada. Malah dibilang manyun. Malah gitu dia. Tapi coba tertawa. Pasti apa yang dibilang apa? Kamu kenapa sih? Dia juga ikut tertawa ngomongnya. Kamu ada apa? Gitu dia. Coba kalau manyun. Manyun. Gitu. Bisa kalian perhatikan ya. Maka pulang dari sini semua kalian harus orang yang menjadi membawa berkat bagi orang lain. Senyummu kau bagikan bagi orang lain. Dan karena itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Aku mengasihi dengan segenap. Aku mengasihi dengan segenap jiwaku. Dan nanti kita terusin setelah saya turun. Lihat firman yang sangat luar biasa ini memberkati kita saudara. Ini yang diminta buat saudara dan saya, supaya kita terus dipanggil menjadi alat pendamai. Dan kita lihat konflik-konflik yang terjadi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka di gereja ini kalian ciptakan Irene, pengampunan, pembawa pendamaian. Saya selalu bertanya seperti ini. Siapakah yang duduk di meja perjamuan? Siapa yang duduk di meja perjamuan? Orang yang duduk di meja perjamuan ialah orang-orang yang berdosa, yang sudah mengaku dosanya kepada, karena tidak ada orang yang benar di dunia selain. Jadi kalau ada orang salah Bapak Ibu, ada orang yang menurut saudara salah dan tidak benar, dibenarkan bukan dikucilkan. Didekati, diberikan pengampunan supaya dia dipulihkan. Dimulailah itu dulu di rumah. Dimulailah dulu itu di rumah saudara-saudara. Nah karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat Daud. Tahu sejarah Daud?
Kesalahannya tahu. Apa yang terjadi dengan dia? Nathan hanya kasih contoh. Dia contoh apa? Raja, ada seorang miskin di sebuah kota dan ada seorang kaya di sebuah kota. Yang kaya itu banyak lembunya, banyak keledainya, tapi yang miskin itu hanya satu dombanya. Datang tamunya si kaya itu, malah yang diambil dombanya si miskin itu. Kata raja, itu nggak boleh, kata Daud. Tapi apa kata Nathan? Perhatikan Bapak Ibu saya. Raja sama nabi yang ngomong. Bisa tahu statusnya? Keberanian Nathan loh. Keberanian Nathan. Raja dan nabi yang datang. Nggak pantas itu, kata Daud. Harus dihukum dong itu yang kaya, kata Daud. Apa kata Nathan? Andalah orangnya. Apa kata Daud? Dia sobek bajunya dan dia minta ampun kepada Tuhan. Dia tidak marah kepada Nathan. Apa sebab? Kebenaran harus dikatakan, Bapak Ibu. Jangan takut menyatakan kebenaran. Tapi lebih dulu benar diri sendiri supaya kebenaran itu menjadi nyata. Ngerti ya? Bisa enggak? Saya kasih contoh yang ini aja lah, yang dangkal lah. Tapi jangan salahin saya ya. Boleh kan? Hanya kasih contoh kan? Nanti kalian sakit hati lagi sama saya. Contoh loh, contoh. Kalau anak lihat orang tuanya suka minum bir, kira-kira bisa nggak dia melarang anaknya jangan minum bir? Itu kiasannya seperti itu. Ya, seperti itu kiasannya. Artinya apa? Kita benar dulu, baru orang lain mau mengikuti kebenaran itu. Karena Nathan benar, maka Daud bertobat. Gitu. Oke ya? Baik. Terakhir, kesimpulan buat kita, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu Sangsara ini mengingatkan saudara dan saya bahwa Yesus sangat luar biasa. Di kayu salib dia bisa berkata, ampunilah mereka. Bahkan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Tuhan mengundang saudara dan saya, untuk kita semua yang hadir, untuk boleh mengampuni mereka yang pernah melukai kita. Mungkin ada luka yang masih kita simpan. Jangan simpan akar pahit ya Bapak Ibu. Jangan dendam, maksud saya. Coba yang suami istri jangan dendam ya, bilang. Jangan diulang-ulang kesalahan pasangannya ya. Udah salah terus diulang-ulang, nggak boleh. Itu nanti bisa dendam. Karena ternyata orang yang punya akar pahit, apa yang terjadi? Buahnya juga akan pahit. Nggak percaya, coba tanam yang pahit. Tanam terus kasih dia yang pahit, nanti buahnya juga pahit. Maka akar pahit harus dibuang supaya datang yang manis. Gitu, mengampunilah. Karena ternyata orang dendam nggak pernah sehat. Orang dendam nggak pernah sehat, dia akan jantungan. Orang yang nggak mau mengampuni, suka marah-marah, dia akan darah tinggi. Nggak percaya, coba aja marah-marah. Pasti di tensi kalian naik. Itu sebabnya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang kalau di lampu merah nggak usah marah-marah, biar aja jalan situ. Kalau kita marah-marah orang lampu, emang dia lagi merah, masa dipaksa hijau? Gitu ya. Ini saya selalu kalau jalan ada analogi, saya selalu analogi. Kalau ini saya minum, apa dampaknya? Kalau saya nggak minum, apa dampaknya? Harus begitu, ya. Supaya kita nanti supaya legowo menghadapi hidup ini, kita bisa lebih cerdas. Nah karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diminta saudara dan saya hari ini, kalau ada luka, mari kita berikan pengampunan.
Tuhan mengajak kita untuk melepaskan semua itu dan membiarkan kasih Allah mengalir melalui hidup kita. Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih, ketika kita mengampuni, lihat kalimat saya, tolong ditulis kalau ada catatannya di situ. Ketika kita sabar, kita bisa mengampuni. Ketika kita membawa damai, kita sedang menunjukkan Kristus kepada dunia. Dan orang akan bilang, dia anak Tuhan. Makanya orang Kristen beda sama yang lain. Karena selalu dia mengajarkan kasih. Tuhan berkati kita. Kita akan respon firman Tuhan dengan Kidung Kesayan 366 bait 2. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala tempat dan waktu, marilah kita mengaku iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Jari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Bapa yang Maha Kuasa akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kebenaran firman Tuhan, untuk mengingatkan kami supaya kami mengalirkan pengampunan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami boleh belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kan Tuhan kami berdoa buat keluarga Ibu Lis Indrayati Kristianto, keluarga Bapak Wilfred Jos Lumenta, keluarga Bapak Penetua Agung Budi Capricorniawan, keluarga Ibu Maria Huta Barat, keluarga Ibu Yuliana Marihuru Watimena, keluarga Ibu Widi Handrawati Harjono, keluarga Bapak Marancas Manulang, keluarga Bapak Eli Robinson Situmorang, keluarga Bapak Joni Tiwo, keluarga Ibu Uce Jokebet. Tuhan, Kau serahkan ke 10 keluarga yang ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan menyertai Bapa, Tuhan menyertai Ibu, Tuhan menyertai anak-anak, cucu, menantu, bahkan kehidupan rumah tangga mereka boleh menjadi berkat. Dan saat ini Tuhan kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang di tempat ini, bersama dengan keluarga, suami dan anak, Tuhan menyertai memberkati. Hamba berdoa buat majelis beserta keluarga, Tuhan menyertai memberkati setiap majelis jemaat dalam semua aktivitas mereka teristimewa pelayanan. Demikian juga Tuhan pekerja gereja beserta keluarga, Tuhan menyertai memberkati komisi-komisi dengan keluarga mereka masing-masing. Bahkan para pengasuh sekolah minggu, Tuhan Yesus berkati para guru sekolah minggu untuk mereka memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu.
Bapa, kami juga berdoa untuk pengajar remaja, taruna, para pemuda, pemusik, dan tim multimedia di gereja ini. Tuhan berkati. Bapa yang baik, kami mohon kepadamu untuk anak-anakmu yang sedang mencari pekerjaan, bahkan pasangan hidup. Anak-anak kami yang sudah usianya harus punya rumah tangga, Tuhan berikan pasangan yang sepadan buat mereka. Demikian juga Tuhan, anak-anak Tuhan di rumah tangga masing-masing yang merindukan keturunan, buka kandungan mereka. Ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan berkati kandungan mereka, supaya anak yang mereka yang kandung boleh dilahirkan sehat sempurna di dalam Tuhan. Demikian juga kami mohon kepadamu Tuhan, jika ada anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan Yesus karena satu dan lain hal, ampuni mereka, supaya mereka boleh terus dapat pelayanan dari gerejamu di tempat ini. Karena itu Bapa, kami mohon kepada Tuhan untuk pelayanan jemaatmu di Dalung, Bali, supaya semua semakin bertumbuh. Vikaris yang ditempatkan Tuhan berkati. Demikian juga sinode gereja kami, Tuhan berkati. Bangsa dan negara ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon secara khusus buat keluarga almarhum Ibu Maria Mutena yang masih dalam kedukaan. Engkaulah yang memberikan penghiburan yang sejati buat keluarga Ibu Maria. Saat ini Tuhan, kami mohon kuasa Tuhan untuk pemulihan orang-orang yang Tuhan kasihi lewat gerejamu, bahkan para orang tua kami dan keluarga kami yang sakit. Ibu Turnip Sihaloho, Ibu Supratina Makatipu, Ibu Yuliana Siu, Bapak Ruslan Judiseno, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Bapak Tukiar Pranoto Suproto, Saputro, Ibu Yosepin Hetarihon Suwarno, Bapak Budianto, Bapak Jakonias Marwanaya, Ibu Adriana Yiska Sri Suhartika Mariana, Bapak Mulyadi Manulang, Ibu Marcelina Sudarman Lusikoi, Ibu Maharani Malabar Wiarupun, Bapak Toto Haryanto, Ibu Tugihan Umaryanto, yang mohon kami Tuhan supaya Tuhan memulihkan, menyembuhkan sakit mereka oleh bilur-bilur-Mu. Tuhan berikan pemulihan buat mereka. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Tugila Umaryanto yang akan melakukan operasi pada hari Senin 9 Maret ini. Kamu serahkan Ibu Tugila ke dalam tangan-Mu, kamu serahkan para dokter, para medis, dan proses operasi ini boleh berjalan. Dan akhirnya Tuhan, Ibu Tugila dipulihkan dan disembuhkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami boleh mengucap syukur buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun di jemaat-Mu tempat ini. Kami berdoa untuk Jonathan Prawira Putra Hardianto, berulang tahun 8 Maret. Saudara Yunita Marvelina MK, berulang tahun 10 Maret. Ibu Kurniati Oktavia Zega, berulang tahun 10 Maret. Saudara Egan Tobriano, berulang tahun 11 Maret. King David Jason Siahaya, berulang tahun 11 Maret. Bapak Roy Pandapotan, berulang tahun 11 Maret. Ibu Riana Presti, berulang tahun 12 Maret. Bapak Albert Frederick Saragi, berulang tahun 12 Maret. Ibu Tiolona Hasahatan Tampu Bolon, berulang tahun 13 Maret. Ibu Henny Friska Naibaho, berulang tahun 13 Maret. Saudara Virginia Jessica Tahalea, berulang tahun 14 Maret. Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan tambahkan usia buat anak-anak-Mu ini. Hamba mohon kepadamu, biarlah seluruh doa dan permohonan mereka, sukacita ulang tahun Tuhan nyatakan bagi mereka. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk suku yang terabaikan di Indonesia, yaitu orang Pakai yang tinggal di lembah Sungai Teramang, di Kecamatan Muko-Muko bagian selatan di Bengkulu. Tuhanlah yang melawat mereka lewat para hamba Tuhan dalam penginjilan mereka. Dan kami mohon kepada Tuhan, bila Tuhan terus menyertai memberkati penginjilan yang terbuka buat mereka, supaya Tuhan berikan hikmat, keberanian kepada para pelayan, supaya pemberitaan Injil sampai ke pedalaman. Demikian juga kami mohon kepadamu Tuhan, supaya mereka boleh bersaksi tentang Kristus. Bahkan Tuhan, jika kuasa-kuasa kegelapan masih berkuasa di sana, kami percayakan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan ubahkan dan mereka boleh mengenal Kristus. Kami yang melayani di pagi hari ini, berkatilah pelayanan kami dan biarlah ini berkenan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan kami yang hadir di pagi ini dalam ibadah ini, biarlah firman Tuhan yang kami nikmati membuat kami boleh mengalirkan kasih bagi sesama kami.
Gerejamu ini kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. RT RW di mana gerejamu ada, bahkan kota Depok ini, Tuhan berkati. Bapa yang baik, kami tidak sempurna, Engkaulah yang sempurna. Maka sempurnakan doa kami ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat perkataan firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 17 sebagai berikut. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan kepada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan kepadamu dengan sukarela dan sukacita. Sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, kita mendoakan persembahan kita. Allah Sang Sumber Berkat, kami membawa persembahan sebagai tanda syukur, simbol penyerahan diri serta kasih kami kepadamu. Kami bersyukur telah memperoleh anugerah keselamatan di dalam cinta kasih Kristus. Mampukanlah kami untuk terus berbagi dan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin.
sengsara keempat mengingatkan kita sebagai umat Tuhan dipanggil untuk meneladani Kristus, untuk mengalirkan kasih Allah kepada sesama dengan mengampuni sesama sebagai wujud kasih Allah yang mendamaikan semua orang berdosa dengan dirinya. Mercusuai kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun suluh yang dibantai kita penjaganya. Pelihara suluh pantai walau hanya klip kelam, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang. Banyaklah pelan bergerak, sinar suluh yang terang. Pelihara suluh pantai walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Alirkanlah kasih Allah bagi sesama dan di sekitarmu. Kami mengalirkan kasih Allah pada sekitar kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Peliharalah suluhmu agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari medan terlepas. Pelihara suluh pantai walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Dipersilakan duduk kembali untuk bersaat teduh. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bentar siap.